Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa minggu-minggu ini berita dari negara kita ini benar-benar sangat penting. Di mana-mana ada kejadian yang kita dengar mengenai COVID-19 ini. Seakan-akan bagi kita tidak memungkinkan dapat berkumpul pada hari ini. Tapi Roh Kudus membuka setiap hati kita dapat berkumpul berjemaah untuk menerima firman Tuhan sebagai berkat untuk kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini diambil dari Yeskiel pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita secara bergantian bersama. Yeskiel pasal yang kedua dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mulai membaca. Firman panggilan Yeskiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkanlah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakai terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada turunan inilah yang atas kepala dan kedaulatan, aku mengutus engkau dan harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan kepada manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-kata, biarpun engkau mendengar nama akan beri, dan engkau mendengar kata-kata ini, janganlah takut mendengar kata-kata mereka, dan janganlah tenang mendengarkannya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Makanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu diletakkannya di hadapanku, gulungan kitab itu di sisi kanan balik, dan di sana tertulisnya nyanyian harapan, turut besar dan berpindah. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dari masa ke masa, Allah tidak pernah berhenti melayangkan pandangannya ke atas muka bumi ini untuk mencari dan memanggil orang-orang yang dapat dipercayainya, supaya melalui mereka Tuhan dapat menyalurkan berkat-Nya kepada umat manusia. Yeskiel adalah nabi yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babylon.
Pada waktu itu ia sedang bersenang-senang secara pribadi dan ia tidak mau memperdulikan keadaan bangsanya yang sedang dalam penderitaan. Tetapi saudaraku, Tuhan memilihnya dan memanggilnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yeskiel begitu gembira karena Tuhan berbicara kepadanya. Dalam Yeskiel pasal yang kedua tadi, mulai dari ayat 1 sampai 10, ia mencoba melaporkan pengalamannya bertemu dengan Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Itu di ayat 1. Mengapa Yeskiel tidak dipanggil dengan namanya? Seperti Samuel, 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 atau dengan kata yang lain. Mengapa ia hanya disebut "Hai anak manusia"? Perlu kita ketahui, Tuhan sangat ingin mengingatkan Yeskiel bahwa ia juga adalah manusia yang tentunya mempunyai tanggung jawab terhadap manusia yang lain. Sebelumnya ia seorang yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Tetapi di sini Tuhan ingin mengingatkan tanggung jawabnya atas orang lain. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini juga berlaku bagi setiap orang yang merasa dirinya manusia. Kalau bapak dan ibu dan adik-adik di sini merasa sebagai keturunan Darwin yang nenek moyangnya ada di Ragunan, firman Tuhan ini tidak berlaku bagi saudara. Tetapi kalau saudara merasa sebagai manusia, maka firman ini juga untuk kita semua. Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku ingin berbicara dengan engkau. Tuhan ingin berbicara kepada Yeskiel, tetapi tentunya dengan satu syarat, yaitu bangunlah. Tuhan tidak akan mau berbicara kepada seseorang bila dalam keadaan mengantuk ataupun tertidur. Tuhan tidak ingin berbicara dengan orang yang duduk santai, tetapi ia mau berbicara kepada orang yang bangun dan berdiri. Saudara yang kekasih, coba kita bayangkan kalau seorang prajurit sedang berbicara dengan atasannya. Dia selalu berdiri dengan sikap sempurna, bangun dan berdiri. Karena itu, saat ini kalau saudara ingin Tuhan berbicara kepada saudara, bangunlah dari rohanimu yang tidur dan berdirilah dengan sikap siap menerima perintahnya. Hanya kepada orang yang mau bersikap seperti ini, Allah mau berbicara. Sudah siapkah saudara-saudara mendengar firman-Nya pada hari ini? Banyak orang Kristen yang senang membaca Alkitab, tetapi tidak merasakan bahwa Allah sedang berbicara kepadanya. Banyak orang Kristen sangat senang membaca Alkitab, tetapi tidak merasakan bahwa Allah sedang berbicara kepadanya secara pribadi. Karena ia tidak dalam sikap bangun dan berdiri. Saya tidak menyarankan kepada bapak dan ibu serta adik-adik semua di sini untuk berdiri setiap kali membaca Alkitab. Tetapi sikap hati dan sikap hidup saudara yang bangun dan berdiri. Kalau saudara belum siap bangun dan berdiri, Tuhan belum akan mengutus saudara. Saudara yang kekasih, ketika Yeskiel bertemu dengan Tuhan, roh yang menghidupkan itu dikembalikan kepadanya. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku.
Itu ayat yang kedua. Roh yang hilang pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa dikembalikan lagi, dan roh itu menegakkan imannya kembali. Saudara, kalau bukan oleh karena Roh Kudus, maka iman kita tidak akan pernah bertahan. Saudara akan bertahan dengan pengetahuan saudara? Tidak bisa. Saudara mau bertahan dengan banyak berpuasa dan berdoa? Itu pun tidak bisa. Tetapi hanya dengan kekuatan Roh Kudus, saudara dapat dikuatkan dan ditegakkan. Siapakah yang dapat terus bertahan dengan kekuatannya sendiri? Tentunya tidak ada. Suatu kali saudara akan merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pada waktu saudara berkumpul bersama dan menyanyi ramai-ramai seperti saat ini, saudara akan merasa kuat. Tetapi pada waktu sendiri, disitulah muncul pergumulan saudara yang sebenarnya. Di situ akan terbukti apakah saudara akan tetap bertahan dalam iman saudara. Setiap orang membutuhkan Roh Kudus supaya kuat. Kebutuhan ini tentunya bukan hanya untuk Pentakosta, bukan hanya untuk karismatik, bukan hanya untuk gereja kita, tetapi bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara sangat perlu menerima kuasa Roh Kudus. Ketika Yeskiel bertemu dengan Allah, ia merasa senang sekali dan mungkin merasa sedikit sombong rohani, karena Allah berbicara kepadanya secara pribadi. Beberapa hamba Tuhan yang mendapat karunia Tuhan sering merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Setiap pertemuan dengan Tuhan pasti ada akibatnya, pasti ada tujuannya. Dalam ayat yang ketiga Tuhan berfirman, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau." Yeskiel yang dulunya merasa bangga karena Allah sudah berbicara dengannya, sekarang diberi satu tugas khusus. Kalau saudara mendapat satu karunia surgawi, itu berarti Allah mempunyai satu maksud untuk mengutus saudara kepada orang berdosa. Allah memberikan karunia-Nya untuk memperlengkapi saudara bagi tugas pelayanan, supaya saudara berjalan dengan kuat kuasanya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika diutus, Yeskiel menurut saja karena merasa akan diutus ke daerah yang basah. Rupanya bukan hanya tukang pajak saja yang kenal daerah basah, tetapi juga hamba-hamba Tuhan. Karena itu Yeskiel merasa senang. Tuhan mengutus saya, tidak apa-apa. Saya jadi utusan Tuhan, tentunya saya senang. Tetapi tahu nggak saudara, bahwa Yeskiel merasa sangat terkejut ketika Tuhan meneruskan firman-Nya, "Aku mengutus engkau kepada bangsa Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku." Tentunya Yeskiel berpikir-pikir dan glumul dalam hatinya, Allah saja dilawan, apalagi aku. Dia merasa sangat susah dan ingin tawar-menawar dengan Tuhan. Ia berpikir-pikir, aku diutus kepada bangsa pemberontak. Ya tentunya tidak apa-apa, asal cara pendekatannya dan komunikasinya terserah kepadaku. Demi toleransi dan demi keselamatan jiwaku, aku tidak akan berkata apa-apa. Aku hanya mau menunjukkan sikap, yaitu sikap hidupku yang taat kepada Allah. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berdusta, rajin pergi berbakti kepada bait Allah.
Ya cukup begitu saja. Aku tidak mau cerita macam-macam, nanti sangat berbahaya karena bangsa ini suka melawan Allah. Tetapi Tuhan tahu isi hati daripada Yeskiel. Allah tahu jalan pikirannya, sehingga dalam ayat 4 dia berfirman, Aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Yeskiel berpikir, rupanya tidak cukup hanya bersaksi melalui hidupnya saja, tetapi juga harus berkata tentang firman Tuhan. Tentunya Yeskiel merasa bingung dan berbantah dengan Tuhan lagi dalam hatinya. Ya Tuhan, aku mau berbicara kepada mereka tentang firman-Mu, tetapi hanya kepada orang yang mau mendengar saja. Bagi orang yang tidak mau mendengar, aku tidak usah berbicara apa-apa. Masalah ini juga termasuk masalah kita masing-masing. Banyak di antara jemaat Tuhan yang tidak suka menyampaikan firman Tuhan. Apakah karena malu? Apakah karena ada sesuatu di dalam pikirannya? Sekali lagi Tuhan dapat membaca pikirannya, sehingga dalam ayat yang kelima Ia meneruskan firman-Nya. Berbicaralah kepada mereka yang mau mendengarkan maupun yang tidak, supaya mereka mengetahui bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Saudara yang kekasih, tugas seorang nabi adalah membongkar dosa dan menunjukkan dosa seseorang, termasuk dosa-dosa kita. Sekarang banyak hamba Tuhan tidak mau membongkar dosa. Pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, ia melihat dulu siapa yang hadir. Kalau yang hadir seorang yang rentenir, maka ia tidak akan berbicara tentang rentenir. Kalau yang hadir seorang senang pergi ke night club, ia tidak mau menyinggung tentang night club. Kalau jemaatnya pengusaha rokok, ia tidak mau membicarakan tentang rokok. Jadi dalam berkhotbah, ia melihat dulu siapa yang hadir. Tetapi Tuhan menegaskan dalam firman-Nya bahwa bangsa ini harus tahu ada seorang nabi di tengah-tengah mereka. Ada seorang nabi di tengah-tengah jemaat ini. Yeskiel merasa takut dan merasa menyesal bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Yeskiel sangat takut dan merasa menyesal telah bertemu dengan Tuhan. Kalau tahu bakal begini, aku tidak mau bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya bagi Yeskiel saja, tetapi bagi semua orang yang mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Karena ia berfirman, hai anak manusia. Ketika Yeskiel dalam kecemasan, dalam ketakutan, Tuhan berfirman, ikuti ayat yang ke-6. Janganlah takut melihat mereka, maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut. Karena Allah yang menjamin, bukan manusia. Kalau manusia, ia akan lari kalau melihat bahaya sedang mengancamnya. Yang menjamin Tuhan sendiri. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, onak dan duri itu diam. Kalau kita menginjaknya, yang salah itu adalah kita sendiri. Karena apa? Karena ada kekurang hati-hatian. Onak dan duri dapat dihindarkan. Lain halnya dengan kalajengking. Ia tidak diam, tetapi berjalan ke sana kemari untuk mencari mangsa. Ia menggigit orang-orang dan lari. Ia memfitnah sana sini kemudian lari. Kalajengking itu berbisa mulutnya, karena ia sangat senang menyengat. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mulai hati-hati. Jangan mau menjadi kalajengking yang menyengat orang-orang dengan perkataanmu. Tuhan menjamin utusannya dalam keadaan apapun.
Tetapi karena merasa tugasnya sangat berat dan penuh risiko, Yeskiel bermaksud untuk mengundurkan diri. Ia mau lari dari tanggung jawabnya. Tetapi sebelumnya lari, Allah berfirman kepadanya, ikuti ayat yang ke-8. Hai anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Janganlah memberontak. Tuhan tahu banyak orang yang memberontak kepadanya ketika mereka melihat kesusahan. Tetapi saudara, janganlah memberontak terhadap apa yang sudah Tuhan bebankan kepadamu, termasuk pelayananmu di tengah-tengah gereja ini. Setelah itu Tuhan berkata, "Ngakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jangan makan makanan yang tidak berasal daripada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang memberi makanan, kita harus cepat-cepat mengangkat mulut kita." Saudara tahu bahwa ada orang yang mau makan sambil tutup mulut. Ini seperti anak-anak. Kalau makan obat, satu-satunya cara supaya dapat makan, hidungnya harus kita pencet supaya mulutnya menganga dan mau memakan obat. Tetapi Tuhan tidak mau memaksa kita. Tuhan tidak mau memaksa kita. Ia mau kita dengan sukarela membuka mulut kita dan memakan makanan yang disediakannya, yaitu firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah itu Yeskiel melihat tangan yang terulur kepadanya, dan dalam tangan itu terdapat gulungan kitab yang terbentang di hadapannya. Yeskiel diberi makanan gulungan kitab. Tetapi sebelum itu dimakannya, gulungan kitab itu dibentangkannya di hadapannya. Hal ini penting sekali. Firman Tuhan harus dibentangkan lebih dahulu sebelum dimakan. Maksudnya adalah supaya kita tahu konteksnya lebih dahulu. Karena semua firman Tuhan dalam Alkitab bersifat kristosentris. Artinya berpusat pada Kristus dan sejarah penyelamatannya. Mujizat terjadi dalam konteks keselamatan, supaya orang yang melihat menjadi percaya dan bertobat. Mujizat dipakai Tuhan. Mujizat tidak dipakai Tuhan untuk demonstrasi. Itulah sebabnya Tuhan menolak permintaan orang Yahudi untuk mengadakan tanda ajaib sebagai demonstrasi. Tuhan mengadakan mujizat dalam konteks sejarah penyelamatan dan sesuai dengan kuasanya yang tidak terbatas. Saudara yang kekasih, belakangan ini banyak orang yang ingin menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Tetapi dengan rumusan-rumusan. Air putih ini sudah didoakan. Nanti jam 12 malam tepat kamu minum. Tetapi sebelum kamu minum, ucapkan dulu talitakum, baru diminum. Itu namanya dukun Kristen. Allah bertindak dengan kuasanya yang tidak terbatas. Tetapi semua harus berhubungan dengan sejarah penyelamatan. Gulungan kitab yang akan dimakan oleh Yeskiel itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis ayat yang terakhir. Gulungan kitab yang akan dimakan oleh Yeskiel itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Firman Tuhan itu bersifat timbal balik. Apa yang kita sampaikan itu juga yang berlaku bagi kita. Apa yang kita ucapkan itu juga berlaku bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, berhati-hatilah dalam berucap. Kalau jemaat harus bertobat, maka hamba Tuhan itu juga harus bertobat dulu. Kalau jemaat harus berbayar perpuluhan, maka hamba Tuhan itu juga harus membayar perpuluhan juga. Gulungan kitab itu berisi nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan.
Begitulah saudara-saudara saya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitulah pergumulan hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang ada nyanyian, kadang-kadang ada ratapan dan keluh kesah, dan kadang-kadang ada rintihan, kadang-kadang ada kekurangan. Misalnya, tidak punya sabun mandi, mau cerita kepada jemaat, malu. Itulah rintihan. Jadi penginjil itu sangat enak. Gajinya tahu nggak saudara? Gajinya adalah 30 hari. Ditambah premi cemoohan, ejekan, fitnahan dan gerituan. Apakah saudara mau menerima semua ini? Jangan kita pikir bahwa penginjil itu sangat enak. Walaupun dari depan ini banyak bercerita tentang firman Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada juga rintihan. Dan malah tadi dikatakan gajinya 30 hari tambah premi, cemoohan, ejehan, fitnahan dan gerituan. Di samping kepahitan itu juga ada nyanyian. Saudara tahu makanan Yohanes Pembaptis, belalang dan madu hutan. Belalang Timur Tengah itu pahit sekali dan madunya manis sekali. Itulah salah satu makanan hamba-hamba Tuhan. Sekali-sekali dia makan yang pahit, tetapi kemudian Tuhan berikan yang manis supaya ia sehat dan kuat kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara merasakan kepahitan, jangan cepat-cepat putus asa. Tuhan pasti menyediakan madu yang manis. Biarlah hal ini menjadi pegangan kita. Tuhan memang sengaja membiarkan kita merintih, tetapi tidak lama kemudian Ia akan memberikan nyanyian kepada kita. Pertama pahit dulu, tetapi di belakangnya kita akan merasakan kemanisan. Puji Tuhan, Ia baik. Karena itu biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi utusan Tuhan yang akan menyampaikan kabar keselamatan itu kepada bangsa ini, terutama untuk keluarga kita sendiri, supaya Tuhan yang kita sembah dipermuliakan. Amin.